Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini tim kami yang terdiri dari Rizal Faturrahman, Muhammad Fadila Arsa, dan Haris Putra Tama, bisa dilihat datanya di layar. Kami membuat suatu proyek yang bernama Cerita Rakyat Zaman Now. Jadi Cerita Rakyat Zaman Now ini merupakan produk multimedia yang berisikan cerita rakyat yang telah dimodifikasi sedemikian rupa agar sesuai dengan perkembangan zaman, namun tanpa menghilangkan keaslian dari cerita tersebut. Nah, unsur komedi yang dibawakan akan menjadi daya tarik tersendiri dan mungkin merupakan sesuatu yang baru dalam menyampaikan kembali cerita rakyat yang sudah ada sejak dahulu kala. Selain itu juga penikmat atau pengguna dapat berinteraksi dengan produk ini melalui beberapa fitur yang telah disajikan. Nah, adapun tujuan pembuatan produk ini yaitu yang pertama, memperkenalkan kembali cerita rakyat asli Indonesia. Yang kedua, membuat masyarakat Indonesia sadar terhadap budaya yang dimilikinya. Yang ketiga, membuka pikiran bangsa Indonesia bahwa sesungguhnya cerita rakyat yang ada di dalam negeri ini tak kalah keren dengan cerita rakyat yang berasal dari luar. Nah, dan yang terakhir yaitu memperkenalkan cara baru dalam menyampaikan cerita rakyat agar tidak membosankan dan diharapkan bisa memancing kreativitas yang lain agar bisa memperkenalkan budaya di Indonesia dengan cara yang unik dan dapat diterima di zaman ini sehingga budaya-budaya asli Indonesia ini tidak punah termakan oleh zaman. Selanjutnya, kita telah mengerjakan proyek selama 14 hari. Selama 7 hari telah dibuat storyboard, storyline, dan juga hal-hal lainnya. Adapun ke depannya, kita akan membuat naskah, pengambilan suara, editing, revisi, dan juga packing. Berikut adalah tampilan dari timeline yang kita agendakan. Adapun di sini, kita telah menentukan 3 cerita yang akan dikustomisasi. Yang pertama adalah Timun Mas, yang akan dikolaborasikan dengan cerita Dragon Ball. Yang kedua, Sang Kuryang, yang akan kita kolaborasikan dengan jalan cerita tenggelamnya kapal Titanic. Dan yang ketiga adalah Candi Prambanan, yang akan kita kolaborasikan dengan cerita kesalahpahaman. Yang pertama adalah storyboard Timun Mas. Ada 3 frame. Yang pertama adalah nenek menemukan Timun Mas. Yang kedua adalah raksasa meminta Timun Mas. Dan yang ketiga adalah raksasa berhasil dikalahkan oleh Timun Mas. Yang kedua adalah Sang Kuryang. Ada 3 frame juga. Yang pertama, Sang Kuryang diusir oleh sang ibu. Yang kedua adalah Sang Kuryang bertemu dengan Dayang Sumbi, ibunya, ketika telah dewasa. Dan yang ketiga adalah Sang Kuryang menendang kapal. Yang ketiga adalah Candi Prambanan. Frame pertama adalah Bandung Bondowoso bertemu dengan Roro Jonggrang. Yang kedua, Bandung Bondowoso berusaha membuat candi. Yang ketiga adalah Bandung Bondowoso gagal memenuhi tantangan dari Roro Jonggrang. Adapun di sini, dari ketiga cerita di atas akan diubah beberapa hal terkait jalan ceritanya, sehingga cerita yang disampaikan dapat lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun produk yang kami tawarkan ini akan dihargai seharga Rp100.000. Nah, untuk membuat produk semacam ini, kita menggunakan suatu software pastinya. Apa sih software yang kita gunakan? Ya, namanya Prezi. Nah, kenapa Prezi? Yang pertama, dia interaktif.
Prezi merupakan aplikasi yang memberikan banyak kemudahan dalam menambahkan interaksi menarik seperti zoom in, pinch out, dan clickable features. Di sini, Prezi menyediakan interaktif secara free maupun berbayar. Ada beberapa option yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan berbagai macam fitur interaktif. Nah, yang kedua, simple. Kenapa Prezi itu simple dengan tampilan yang begitu asik dan mudah untuk dipahami? Prezi itu mudah untuk user untuk membuat aplikasi multimedia untuk orang yang awam. Kita bisa dengan mudah membuat aplikasi ini walaupun tanpa didasari latar belakang IT. Nah, di sini berikut merupakan tampilan dari dashboard utamanya yang merupakan pembuatan video. Lalu ini tentang presentasi. Kalau kita membuat presentasi juga bisa di sini disediakan beberapa library contoh untuk sebagai dasar pembuatan aplikasi. Di sini salah satu library juga sama. Nah, fasilitasnya apa aja sih? Yang pertama ada dashboard. Dashboard ini memiliki kumpulan dari fitur-fitur di dalamnya yang mempermudah user dalam memilih pilihan yang akan dia pilih. Lalu yang kedua ada library. Memiliki banyak contoh-contoh program multimedia yang dapat dibuat menggunakan Prezi. Yang ketiga ada videos. Kita bisa juga sambil membuat video, sambil mempraktekkan aplikasi tersebut. Sehingga kita bisa membuat video dengan mudah dari fitur in-app-nya. Lalu yang keempat ada presentation. Salah satu alat presentasi yang sangat sering digunakan dalam dunia modern dan dunia pekerjaan. Lalu yang kelima ada convert. Dapat dengan mudah di-convert ke PPT bila ingin diedit ke dalam PowerPoint. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mangga ditutup lagi oleh Rizal. Ya, cukup menarik bukan produk dari kita. Jadi ditunggu aja ya untuk produk jadinya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.